Hari ini kita akan mendaki sebuah gunung, tapi seperti biasa kita kalau mau mendaki itu harus diawali dengan opening anak senja. Sebelum itu kita opening dulu. Sendiri itu fakta, kalau kesepian itu adalah rasa. Ada orang yang sendirian tapi dia tidak kesepian. Banyak orang mengenalnya dengan istilah berjiwa introvert. Lebih bahagia kalau dia sendiri, lebih kreatif dan produktif kalau dia itu sendiri. Tapi ada juga orang tertentu yang kalau sendiri ya dia kesepian, butuh teman, perlu selalu untuk ditemani. Dan ketinggian itu adalah salah satu tempat tujuan untuk mereka yang ingin sendiri atau mereka yang ingin berlibur dan tidak ingin sendiri dalam kesepian. Gunung Kerinci 3805 mdpl dikenal sebagai atapnya Pulau Sumatera. Kata-kata ini motivasi untuk hari ini dalam bahasa Sanskerta. ไม่ไปชิรูคุณครับมาด่ายละนายไรแล้วขอคำด่ายหน้ามาไปตายแล้วอ่อนMasih ya. Dering HP pagi itu berbunyi. Ternyata itu telepon dari salah satu temanku. Dia memberitahuku bahwa sekarang sudah jam 7 pagi dan kita perlu membeli sarapan sebelum melakukan pendakian. Motivasi memang penting, namun sumber energi juga tak kalah penting. 26 Juli 2023. Kala itu kami melakukan sebuah pendakian di Gunung Kerinci. Beberapa dari kami ada yang baru pertama kali melakukan pendakian. Aku berpikir untuk pendakian Gunung Kerinci treknya pasti lebih jauh karena Kerinci memiliki ketinggian 3805 mdpl. Belum lagi ini adalah gunung yang memiliki julukan sebagai atapnya Pulau Sumatera. Jalur pendakian Gunung Kerinci dimulai dari Pintu Rimba, kemudian Bangku Panjang, lalu Batu Lumut dilanjutkan di shelter 1, 2, 3, Tugu Yuda, kemudian Puncak. Memang hanya butuh waktu 8 detik untuk menyebutkan rute pendakian, tapi nyatanya 8 jam perjalanan pun belum cukup untuk sampai ke tujuan. Di awal pendakian semua masih dalam proses penyesuaian, mulai dari fisik hingga nafas, masih cukup terbilang aman. Bagiku treknya masih cukup wajar dan masih banyak landai. Dari beberapa video yang aku tonton sebelum kesini, Kerinci memang terkenal dengan trek yang curam, tapi itu nanti dari shelter 2 menuju ke 3. Sekarang fokus kami adalah shelter 1. Disitulah tempat yang sudah disepakati bersama menjadi tempat istirahat, berbaring, mengisi persediaan air, makan, bersenda gurau, dan berdiskusi apakah masih sanggup atau cukup. Jadi kita sudah melewati pos 1, 2, sekarang menuju 3, shelter 1 dan kita mau istirahat makan di shelter apa Bang? Shelter 1. Terus berjalan waktu menunjukkan pukul 10:09. Aku merasa pendakian kali ini seperti semua diberikan kelancaran. Alam dan penghuninya seolah menyapa dan memberikan salam selamat datang. Oh, bisa jadi ini berkat dari doa orang tersayang. Ini mendekati shelter 1 kita menemukan burung jalak guys. Di atas ada burung jalak. Cuman dia nggak mau bersuara. Mungkin karena dia lagi puasa kali ya guys. Sejauh apapun bepergian, memang sudah sewajarnya memberi kabar untuk orang terdekat atau orang tersayang. Akan ada sejuta alasan jika ditanya kenapa kita harus memberi kabar jika ingin bepergian. Di momen ini kami sudah mulai sering berhenti karena jalur pendakian sudah mulai menunjukkan sisi tersulitnya. Namun kami tidak mau terlena terlalu lama. 3-5 menit sudah lebih dari cukup untuk memulihkan nafas yang mulai tidak stabil. Terus berjalan gak terasa kami sudah dekat dengan shelter 1. Sudah tidak sabar untuk berbaring, minum kopi sambil menceritakan banyak hal. Untuk saat ini kami perjalanan kurang lebih 3 jaman dan sekarang sudah sampai di mendekati shelter 1 dan kita sudah biasa ini dikenal sebagai pohon bolong ya Bang ya. Pohon bolong ini biasanya diperuntukkan, ini terbentuk karena alam dan ini bisa diperuntukkan untuk berbagai fungsi. Misalkan kita kehujanan bisa dipakai untuk berteduh. Tapi
Jika ada data tahunan jumlah pendaki yang mendaki ke sini, aku rasa ada ribuan pendaki dalam setahun. Tidak heran trek Gunung Kerinci seperti jalanan setapak yang sering dilewati. Walaupun sering dilewati, tetap saja dari shelter 1 menuju 2 dan 3 adalah jalur yang cukup menguras banyak energi. Sumber air sudah dekat buat persediaan. Sampai pos berapa nih tahannya, Bang? Nah, sampai shelter 3. Sampai shelter 3. Kaki ada lagi di atas aqua. Segar sih. Cobain enggak? Dah doanya, enggak usah nungguin. Pukul 11:53. Kami sampai di shelter 1. Kami segera membagi tugas sembari menunggu teman-teman kami yang masih di belakang. Ini memang sudah tugasku kenapa berjalan di depan, karena logistik memang aku yang membawa. Ini memang manajemen yang sudah diatur jika pendakian open trip seperti ini. Menu makan siang ini terbilang sederhana. Karbo dari nasi dan protein dari telur, nugget, dan beberapa makanan lain. Kalau minum sudah pasti minuman hangat, sebab pada ketinggian ini suhu dingin sudah mulai terasa. Momen masak bersama seperti ini jadi memori yang seru dan sulit untuk dilupakan. Ngobrolin hal gak penting sambil menunggu air mendidih itu adalah hal yang menarik. Kemudian saat kopi sudah terseduh, topik pembicaraan pun mengalir ke hal lain dengan sendirinya. Get this on effect. Ngomong, tak tahu dia. Guys, kita lagi masak nasi. Sebelum nasinya jadi kita aduk dulu biar tidak mutung. Oke. Di shelter 1 ini juga ada air yang bisa digunakan untuk minum. Tidak banyak tapi cukup. Aku pun turun sedikit untuk mengambil air. Di momen ini entah kenapa suasana hutan, angin, dan kicau burung di Gunung Kerinci pasti akan membuatku selalu rindu untuk kembali ke sini. Dia itu lagi apa tuh? Lagi kawin tuh? Iya, Pak. Jadi dia kayak mancing-mancing ke Tino. Cuk, itu agak bisa kayak ini sih. Aduh. Iya. Kena ada dering, Cok. Segini lada jadi lada. Tambah lagi. Sumber mata air sangat dekat, guys. Mantap. Sepertinya ada orang. Usai mengambil minum, ternyata terdengar suara teman-teman yang sudah sampai dan ikut membantu proses memasak. Keadaan pun semakin seru dan ramai, karena teman-teman semuanya sudah berkumpul dengan lengkap. Tidak ada yang cedera, tidak ada kendala, semua berjalan lancar. Walaupun semuanya terlihat baik-baik saja, kami perlu berdiskusi kembali apakah pendakian ini masih dilanjutkan atau cukup sampai di sini.
Untuk pendakian kali ini terbilang cukup ramai, sekitar 15 orang. Namun beruntungnya mereka semua memang sudah mempersiapkan fisik dari jauh-jauh hari seperti olahraga lari dan lain-lain. Tidak heran sejauh ini aku lihat semua baik-baik saja. Semoga memang benar-benar baik dan tidak ada yang ditutupi, sebab jalur selanjutnya akan lebih seru dan menantang. Waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Jika harus bermalam di sini artinya besok pagi harus turun. Ya begitulah jika pendakian jalur open trip, semua sudah dijadwalkan. Untuk hari ini kalau bisa memang harus sampai di shelter 3. Sementara ini masih di shelter 1. Jalur pendakian yang panjang dan curam baru akan dimulai dari sini. Agak sulit. Gimana medan untuk di Gunung Kerinci? มาพะโลคนได้นายนพะโลขับดานะโลขับนายดะนะโหนึงคำนายนะนปีละคุดครับดับดาโล